Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa suara saya bisa diterima dengan baik? Alhamdulillah Tat, bisa Tat. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, ini ada dan urgensi dari usul fikih. Usul dari sahabat sudah mengenal bagaimana langkah yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari suatu dalil. Para sahabat sudah mengetahui adanya qiyas, kemudian bisa membedakan lafaz yang umum dan lafaz yang khusus, serta cabang-cabang disiplin ilmu usul fikih lainnya. Artinya para sahabat sudah menerapkan ilmu usul fikih walaupun pada saat itu belum diberi nama, diberi nama sebagai cabang ilmu usul fikih. Semua itu mereka pelajari langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sabda-sabda beliau, dari praktek beliau, penjelasan beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran, dari tanya jawab bersama beliau, dan lain sebagainya. Hanya saja pada masa tersebut, usul fikih sebagaimana disiplin ilmu lainnya, belumlah menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Karena tidak ada keperluan untuk hal itu, mengingat sahabat adalah orang yang berilmu dalam hal tersebut. Jadi prakteknya sudah dipraktekkan oleh para sahabat tentang usul fikih. Kaidah cara mengistimbat atau merumuskan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada. Nah, jadi ada sumber-sumber hukumnya, dari sumber-sumber hukum itulah diturunkan menjadi kaidah-kaidah hukum. Itu namanya usul fikih. Contohnya ini, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lamma arada ayyab'asa Mu'ad, ini Mu'ad bin Jabal ya, ketika beliau itu ya ba'asa Mu'adan, ketika beliau itu mengutus Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Jabal, ilal Yaman, ke negeri Yaman. Qala, Rasulullah SAW bertanya, ya, kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Ya. Pertanyaan beliau itu, bagaimana kalau engkau memberikan keputusan, ya,
apabila ada sebuah peradilan atau hukum yang dihadapkan kepada kamu. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, aqdi bi kitabillah. Maka dia mengatakan, saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW kemudian bertanya, qala fa illam tajid fi kitabillah. Ya, Rasulullah SAW kemudian bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam kitabullah. Nah, itu maksudnya ini pertanyaannya gimana kalau kamu tidak menemukan di dalam Al-Qur'anul Karim? Ya, bukannya kemudian Al-Qur'anul Karim itu banyak kekurangannya, enggak. Tetapi praktek kegiatan manusia di dalam kehidupannya mestinya tidak bisa semuanya tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Al-Qur'an 30 juz. Ya. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Fabi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak saya temukan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka akan saya pakai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam sholat itu Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Ya. Akan tetapi bagaimana tata cara sholat itu tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, malah tata cara wudhu yang ada. Ya, tata cara sholat itu tidak ada. Lalu tata cara kaifiatus sholah, tata cara sholat itu ada di mana? Ya, tata cara sholat itu ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya gitu. Jadi, secara di Al-Quran nggak ada, ya rinciannya ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada Mu'adz. Ya. Fa'ilam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana seandainya engkau tidak mendapatkan ya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi bagaimana kalau itu tidak engkau dapatkan? Ya. Maka diteruskan juga wala fi kitabillah, dan juga tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana kalau kamu menghadapi persoalan yang itu tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW dan tidak terdapat di dalam Al-Quran? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'yi. Ya, maka aku akan berijtihad menggunakan pikiran saya. Wala alu fadoro, wala alu, dan saya nggak akan mengurang-urang. Nah, jadi kalau di kitabullah nggak ada, sunnah Rasul nggak ada, ya ijtihad, yang menggunakan pendapat atau pikirannya sendiri tanpa mengurang-urang. Maka Rasulullah SAW, fadaraba Rasulullah SAW sadrahu. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya Mu'adz bin Jabal, waqala, kemudian bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi waffaqa Rasulillah. Ya. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan waffaqa, memberikan petunjuk Rasulillah, yaitu utusannya Rasulullah SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal. Jadi segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada Mu'adz bin Jabal, lima yurdi Rasulullah, terhadap apa yang diridhoi oleh Rasulullah, terhadap apa yang membuat senang
dari Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, jadi perilaku sahabat ini sudah menunjukkan metodologi, ya, cara menyelesaikan masalah, mengambil hukum, ya. Ketika mau diutus ke negeri Yaman, ya, maka cari dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tentunya kalau ini belajar usul fikih, Al-Qur'anul Karim itu ilmu, ulumul Qur'annya juga banyak. Jadi ulumul Qur'an itu aja sendiri udah banyak. Ya, yang paling dasar pastinya adalah bahasa Arab. Ya. Nanti ada ulumul Qur'an yang lain-lain, itu ada asbabun nuzulnya, ya kan? Ada tafsirnya. Tafsir pun nanti juga bermacam-macam, yang itu difahami oleh para sahabat. Ya. Nah, kalau kemudian tidak ada dalam Al-Quran, maka dicari di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sunnah Nabi juga nggak ada, maka ijtihad, menggunakan pendapat kita sendiri, yang itu tidak lepas dari koridor Al-Quran dan sunnah. Nah, itu yang dimaksud dengan cara berpikir yang itu sesuai dengan usul fikih. Contoh lain, suatu hari Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, pada hari ini aku telah melakukan kesalahan besar, yaitu aku mencium istriku, padahal aku sedang berpuasa. Nah, ini kan satu peristiwa yang saat itu bisa jadi belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, Umar tidak tahu, dan juga tidak tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim tentang persoalan ini. Ya, berarti bagaimana menyelesaikannya? Maka Rasulullah SAW itu mengkias, ya, membuat hukum komparasi dengan persoalan lain. Nah, beliau bersabda, "Ara'aita lau tamat matta." Ya, bagaimana pendapatmu kalau kamu itu tamat mata bimain, kamu berkumur-kumur dengan air. Wa anta shaim, sedangkan kamu sedang berpuasa. Ini ditanyakan ke Umar bin Khattab, gimana pendapat kamu kalau kamu kumur-kumur air, sementara kamu berpuasa? Fakultu, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, la ba'sa bidzalika. Ya, enggak apa-apa kalau seperti itu. Maka Rasulullah SAW kemudian berkomentar, fafima, lalu ngapain kamu bingung, gitu ya, gampangnya. Fafima itu lalu ngapain? Ya, jadi kenapa engkau bingung? Kenapa engkau risau? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, itu jadi mengkiaskan, ya, mengkiaskan hukum dengan hukum lain yang setara. Ya, ketika dalil itu tidak tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim, dan saat itu bisa jadi Umar bin Khattab juga nggak melihat perilaku Nabi mencium istrinya pada saat berpuasa, maka dikiaskan dengan berkumur-kumur dengan air. Ya, kalau berkumur-kumur dengan air, apakah batal? Ya, tentu saja la ba'sa bidzalika. Ya, enggak apa-apa. Nah, itulah metodologi berpikir yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, juga para sahabat, yang kemudian terus pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yaitu ada sumber utama Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian jadi turunan untuk menerapkan hukum di dalam praktek kehidupan sehari-hari, yang bisa jadi itu tidak ada di dalam Al-Quran dan juga tidak tertulis oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, misalkan Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran. Ya, saat itu Abu Bakar juga ragu-ragu, ya, karena hal itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, padahal ini adalah masalah muamalah yang sangat penting, karena
beberapa sahabat Nabi, para penghafal Al-Quran itu berguguran di medan perang. Maka perlu rujukan Al-Quran. Maka dikumpulkan Al-Quran itu. Nah, cara mengkumpulkan Al-Quran pun kemudian tulisan yang ada di batu, yang ada di daun lontar atau di mana, dicocokkan dengan hafalan para sahabat. Ya. Nah, disusun. Akhirnya lengkap ya. Al-Quran yang disusun itu lengkap dengan apa yang dihafal oleh para sahabat. Dan itu tidak terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, demikian pula Al-Quran di masanya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu mendapatkan laporan bahwa kaum muslimin yang ada tersebar di negara-negara Arab itu mempunyai dialek yang berbeda-beda cara membacanya. Nah, masing-masing wilayah itu merasa cara membaca mereka itu yang paling baik, yang paling benar. Nah, Utsman bin Affan menganggap ini adalah berbahaya, maka kembali Utsman bin Affan kemudian membuat tim untuk melakukan standarisasi Al-Quran. Ini juga nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi spiritnya ada. Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Quraisy. Maka yang menjadi acuan adalah bahasa Quraisy. Jadi kalau Al-Quran itu ada perbedaan cara membacanya dikembalikan kepada logat Quraisy. Maka terdapatlah Mushaf Utsmani. Dan saat itu yang jadi kontroversial yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah membakar mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar, disimpan oleh Umar, dibakar oleh beliau. Masyarakatnya kemudian mengacu kepada standar Mushaf Utsmani. Nah, jadi itu cara berpikir para sahabat merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Spirit dari situ kalau nggak ada diturunkan jadi hukum dengan ijtihadnya, ya, dengan mengkiaskan peristiwa-peristiwa yang setara. Ya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi usul fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tetapi ilmu tentang itu belum muncul dan tidak ada nama seperti itu. Nah, Imam Syafi'i itulah yang kemudian dianggap pertama yang melahirkan ilmu usul fikih dengan membuat kitab Ar-Risalah. Ya. Beliau yang memelopori lahirnya usul fikih. Kitab itu awalnya hendak ditujukan kepada Abdurrahman bin Mahdi, itu juga ulama fikih juga saat itu. Ya, itu disebut ya kitab Ar-Risalah, tulisan Imam Syafi'i itu sebagai kitab induk dalam disiplin ilmu usul fikih. Ya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali menyusun poin-poin ilmu usul fikih dalam satu pembahasan adalah Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi karya beliau tidak sampai ke tangan kita. Ya mungkin ditulis juga saat itu, tetapi tidak sampai ke tangan kita. Berbeda dengan karya Imam Syafi'i yang disebarkan oleh murid sekaligus sahabat beliau, yaitu Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, yang sampai saat ini terjaga. Nah, jadi kisahnya seperti itu ya. Jadi ada juga orang itu yang menuduh macam-macam tentang usul fikih. Ada yang mengatakan karena sudah kemasukan faktor dari luar, ya, misalkan pemikiran Romawi, pemikiran Yunani, maka muncullah usul fikih. Nah, itu keliru. Ya, karena usul fikih ini sebenarnya adalah metodologi berpikir untuk menurunkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kemudian diturunkan dengan spirit dari Al-Quran dan hadis Nabi. Itu ya. Kata usulul fikih, ya, itu berasal dari dua kata usulun dan al-fikhu.
kata usul itu jamak ya dari kata aslun. Ya, usul itu jamaknya dari kata aslun. Artinya secara etimologis ya kata-kata ini artinya ma buniya alaihi ghairuhu. Artinya adalah sesuatu yang dibangun di atasnya bagi yang lain. Ya. Artinya ini ada sesuatu di atasnya dibangun dia. Nah itu namanya aslun, jamaknya usulun. Mudahnya adalah akar. Nah akar itu kan di atasnya berdiri pohon, ranting, daun, buah. Nah aslunnya mana? Akar itulah aslunnya. Nah gitu. Fondasi, ya rumah itu di atasnya di rumah, hotel. Nah, nanti ada beban yang lainnya. Sedangkan secara terminologis atau istilahan yuqalu ala dalil wal qaidatil kulliyah warrajih. Yaitu dibangun di atas dalil. Nah, jadi di bawahnya itu ada dalil, nah di atasnya itu dibangun kemudian jadi dalil lagi. Wal qaidah al kulliyah dan kaidah umum warrajih yang paling benar. Nah, sebagai gambaran ini, ya sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran ini contoh di sebelahnya adalah pohon ya. Ada daun, ya ada pohon, ada ranting, ya. Nah di bawahnya ada akar. Nah akar inilah makna dari kata aslun, ya atau usulun. Aslun itu tunggal, usul itu jamak. Di sebelahnya ada gambar rumah. Ya. Nah, gambar rumah ini kita lihat bawah tanahnya ini ada fondasi-fondasi. Nah, ini bahasa Arabnya berarti bisa dikatakan aslun, fondasi, dasar. Jamaknya adalah usul. Nah, gitu ya. Nah, di atas fondasi ini dibangun rumah, ada rumah, tembok, ada pintu, ada rolling door, ada macam-macam sampai rumah ini tingkat. Ya, jadi itu dasar. Sedangkan kata fikih itu secara etimologis artinya adalah al-fahmu, yaitu kefahaman. Secara terminologis fikih itu artinya adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu artinya adalah ilmu ya, tentang hukum syar'i. Ya, jadi fikih itu adalah ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, terapan, praktek. Ya, jadi praktek orang sholat, praktek orang haji, praktek orang bermuamalah, praktek orang dengan yang lain, nah itu namanya fikih. Tetapi ditambah
ya contoh fikih sekarang ini. Contoh fikih misalkan hukum taklifi. Itu ada 5 yang kita kenal ya. Sebenarnya nanti ada hukum-hukum yang lain. Tapi ini sebagai contoh yang paling sering kita dengar dan berinteraksi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah wajib. Ya. Wajib itu al-wajib ma yusabu ala fi'lihi. Wajib itu adalah segala sesuatu atau suatu perkara yang yusabu ala fi'lihi. Yang kita itu mendapatkan pahala kalau dikerjakan. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan kita mendapatkan dosa, mendapatkan sanksi kalau kita tinggalkan. Nah, itu namanya wajib. Ya. Nah, di dalam fikih itu kan disebutkan misalkan, apa contoh wajib? Sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Itu fikih. Ya. Apalagi misalkan puasa Ramadan. Hukumnya wajib. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya wajib. Ya. Nah, itu contoh-contoh hukum wajib. Ya. Yang kedua adalah mandub. Kita biasa menyebutnya dengan sunnah. Ya. Tetapi di dalam fikih disebut mandub. Apa yang disebut mandub? Mandub itu adalah ma yusabu ala fi'lihi. Segala sesuatu yang kita mendapatkan pahala kalau kita kerjakan. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Dan kita itu tidak berdosa kalau kita tinggalkan. Contohnya, ya contohnya adalah ya amaliyah ubudiyah yang sunnah. Misalkan sholat sunnah rawatib, ya sholat sunnah rawatib namanya juga sunnah, ya mandub, yaitu adalah sholat sebagai pengiring sholat fardu. Nah, itu hukumnya mandub, artinya kalau kita kerjakan ya berpahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu disebut mandub, sunnah yang mu'akkadah. Ya. Misalkan yang lain lagi, puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah berarti bukan puasa wajib, yaitu bukan puasa Ramadan. Ya. Misalkan puasa Senin, Kemis, puasa Daud, ya, puasa 3 hari atau puasa Ayyamul Bid, ya, itu hukumnya adalah mandub, ya, sunnah. Ya. Contoh amaliyah yang hubungannya dengan muamalah. Misalkan senyum ya, kepada sahabat kita, itu hukumnya adalah mandub, yaitu sunnah. Ya, mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, maka hukumnya adalah mandub, yaitu sunnah. Ya, kalau tidak dikerjakan, ya nggak dosa. Tapi kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini contoh fikih, ya, itu hukum taklifi. Ada lagi yaitu hukum mubah. Al-mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu segala sesuatu yang akan mendapatkan pahala, tidak dapat pahala jika dikerjakan, tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Jadi mubah itu bahasa gampangnya ya boleh-boleh saja. Contohnya makan, minum, ya tidur, ya itu boleh.
artinya boleh dilakukan, boleh juga enggak. Ya. Tapi nanti kalau kita lakukan berdasarkan sunnah Nabi, maka berpahala. Misalkan makan. Ya. Kita makan itu membaca basmalah. Nah itu kan sunnah Nabi. Berarti berpahala karena kita membaca basmalah. Ya. Atau membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, dapat pahala. Ya. Kemudian kita makan pakai tangan kanan. Nah, itu dapat pahala. Ya. Jadi kita melakukan adab-adab makan. Contoh lain dalam masalah muamalah, misalkan ziarah kubur. Ziarah kubur itu mubah, boleh aja. Orang boleh menjalankan dan boleh tidak menjalankan. Ya. Tetapi kalau kita ziarah kubur sesuai dengan sunnah Nabi, maka ya kita dapat pahala karena kita menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita berdoa, mengucapkan salam ketika masuk, kemudian mendoakan kepada ahlul kubur, ya, dan lain-lain. Itu mubah. Kemudian yang keempat adalah makruh. Al-makruh, makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi. Ya, segala sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala. Yusabu ala tarkihi, kalau kita tinggalkan ya dapat pahala. Kita mendapat pahala kalau kita tinggalkan. Wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tetapi tidak mendapatkan dosa kalau kita kerjakan. Ya, jadi makruh aja itu. Kalau kita kerjakan, ya enggak dosa. Kalau kita tinggalkan, itu malah dapat pahala. Contohnya, kita makan, kita wudhu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu kan sebenarnya mandub, ya, sunnah. Maka kebalikannya makruh, kita wudhu kiri dulu, ya tidak kanan. Ya itu enggak dapat dosa, cuman ya kita juga enggak dapat pahala. Ya, kita kerjakan kiri dulu, ya kita enggak dapat pahala. Atau kita makan dengan tangan kiri, itu makruh. Ya. Nah itu. Dan yang terakhir adalah haram. Al-haram, haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi, yaitu sesuatu yang mendapatkan pahala kalau kita tinggalkan, wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dan kita dapat siksa kalau kita kerjakan. Contohnya minuman keras, judi, ya, zina. Nah itu kalau kita kerjakan ya dapat dosa. Kalau kita tinggalkan, yaitu berpahala. Ya. Nah, demikian pula misalkan kita berbuat syirik. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita mulai syirik yang klasik, yaitu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah jimat. Nah, itu haram hukumnya. Kalau kita tinggalkan, ya berpahala. Ya. Kita meyakini ada kekuatan yang melebihi kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pada pohon, pada batu, pada lautan, pantai selatan. Nah, itu syirik. Ya. Nah, itu ya harus ditinggalkan sehingga kita mendapatkan pahala. Kalau kita kerjakan, ya dosa. Nah, hukum-hukum yang saya sampaikan ini yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, haram, itu fikih. Ya. Sehingga orang sering bertanya, ini haram atau halal? Halal itu masih ada macam-macam. Halal itu malah banyak ya. Halal itu bisa makruh, bisa mubah, bisa mandub, bisa
wajib, ya kan? Halal, tapi ini wajib ini, ya kan? Ya. Nah, jadi ini 5 hukum ini, inilah yang disebut fikih. Nanti ada hukum lainnya, tapi kita belajar ini dulu. Ya, ini namanya fikih. Ya, jadi kita detail ini hukumnya apa. Ya. Ketika itu digabung yaitu usul fikih, ya, maka makna dari usul fikih itu adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhusi, yaitu ilmu atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan. Nah, jadi ada kaidah-kaidahnya. Allati yutawassalu biha ila istifadatil ahkam. Yaitu yang dipakai untuk menemukan hukum-hukum. Hukum apa? Asyariyah al-amaliyah. Yaitu hukum-hukum syar'i aplikatif atau amaliyah. Al-muktasabu yang diperoleh min adillatiha, yaitu adillatiha harusnya, at-tafsiliyah, ya, dari dalil-dalil yang terperinci. Ini dari bukunya Ilmu Usul Fikih Abdul Wahab Khalaf. Jadi usul fikih itu kaidah atau buhus, pembahasan, ya, yang digunakan untuk menemukan hukum syar'i, ya, yang itu diambil dari dalil yang terperinci. Kadang-kadang kita melihat definisi seperti ini bingung juga, maksudnya gimana ini? Nah, mari kita lihat, ya. Dan ini sebagai penutup ini ya, contohnya sholat 5 waktu. Yang dimaksud sholat 5 waktu itu ya sebagaimana kita lakukan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu sholat 5 waktu. Kalau fikih mengatakan bagaimana hukumnya sholat 5 waktu, wajib, itu namanya fikih. Wajib sholat subuh, wajib sholat zuhur, wajib sholat asar, maghrib, isya, wajib. Tapi kalau usul fikih, itu ada pertanyaan lagi, kenapa kok wajib? Apa dalilnya? Nah, itu usul fikih. Ini dalilnya. Sebenarnya dalilnya banyak. Ini satu contoh ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini masih ada yang bertanya, mana tulisan wajibnya? Mestinya kan ayat Qur'annya berbunyi, hukumnya wajib menjalankan sholat 5 waktu. Mestinya kan gitu. Ya, tetapi ini hanyalah wa aqimus sholah, yaitu tegakkan sholat. Mana yang menunjukkan wajibnya? Ya, yang menunjukkan wajibnya adalah usul fikih. Ya, di dalam fikih al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal, dasar di dalam perintah adalah hukumnya wajib. Gitu. Kata-kata wa aqimus shalah, tegakkan salat, itu artinya adalah perintah. Ya kan? Kau manusia, tegakkan sholat. Nah, berarti perintah hukumnya. Di dalam bahasa Arab, susunan kalimat aqimu itu fiilnya adalah fiil amr. Kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah yang itu jamak. Ya. Kalian semua tegakkanlah sholat. Perintah. Kalau itu perintah, berarti hukumnya adalah wajib. Maka sholat itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi pahami kan? Jadi sholat itu hukumnya wajib. Kalau kita bicara hukum saja, itu namanya fikih. Sholat 5 waktu wajib. Kalau usul fikihnya, lah itu dalilnya mana? Ya, wa aqimus shalah. Lah kok aqimus shalah aja? Ya, nggak ada kata-kata harusnya. Ya, itu sudah menunjukkan kalau ada perintah di dalam Al-Quran, maka hukum aslinya adalah wajib.
Nah, itu yang usul fikihnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan malam ini tentang definisi usul fikih, dan urgensinya Anda simpulkan sendiri ya. Jadi urgensinya adalah kita bisa mengenali hukum wajib. Ini baru contoh sholat. Nanti ada lagi kan, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal di dalam perintah adalah wajib. Ada lagi enggak perintah-perintah dalam Al-Quran? Ada. Ya. Misalkan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ya, berarti berbakti pada orang tua hukumnya wajib. Demikian saya kembalikan pada pembawa acara. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan diaturkan kepada Ustadz Hendri Nugroho yang telah menyampaikan materi usul fikih ya dalam pertemuan pertama ini, kelas usul fikih dalam KIF jenjang ulia atau jenjang 3. Baik, diharapkan kepada para jamaah untuk bisa mempersiapkan pertanyaan. Nanti bisa langsung live ya, maksudnya langsung live langsung dengan Ustadz Hendri atau melalui tulisan ya di chat ya, di kolom chat. Mohon kepada para jamaah untuk bisa mempersiapkan pertanyaan terkait usul fikih. Karena memang usul fikih ini sebagai awalan tadi saya mendapatkan tentang kaidah ya Ustadz ya. Tentang pondasi dalam sebuah menentukan hukum-hukum syar'i yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi kalau tadi dicontohkan sholat 5 waktu itu wajib, nah itu fikih. Tapi kemudian usul fikihnya mempertanyakan mana bagian yang wajib dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Monggo kepada para jamaah untuk yang berkenan untuk memberikan pertanyaan. Jadi untuk usul fikih ini memang sangat penting ya, karena dalam keseharian kita akan sangat bergantung dengan aktivitas ibadah, itu di mana kita harus mengetahui bagaimana amalan ini wajib, bagaimana sebuah amalan itu mandub atau sunnah yang mendapatkan pahala tambahan, ataukah makruh, mubah, ataukah bahkan haram ya. Jadi ini sebuah kaidah atau pedoman kita dalam melakukan amalan-amalan dalam kehidupan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Bismillah Ustadz, mohon maaf, izin bertanya, antara usul fikih dan fikih sendiri yang prioritas dipelajari terlebih dahulu, kira-kira yang mana nggih Ustadz? Antara usul fikih dan fikih sendiri. Ya. Jadi ada sebuah kaidah yang berbunyi kullu muslimin lam yablugh darajatan nazar, maka al-ittiba ilal imam min a'immatiddin. Ya. Yang artinya adalah setiap muslim yang kapasitas ilmunya itu belum dalam, belum sampai pada tingkat bisa merujuk kepada hukum-hukum, maka dia cukup mengikuti saja kepada satu imam atau satu ustadz dari ustadz-ustadz yang ada. Sehingga kalau ditanya usul fikih sama fikih, mana yang didahulukan? Tentunya adalah fikih terlebih dahulu. Kalau kita ini termasuk belum bisa merujuk kepada sumber-sumber hukum. Ya. Misalkan sholat 5 waktu. Apakah itu hukumnya? Maka kita merujuk saja kepada pendapat para ustadz. Ya.
hukumnya adalah wajib. Nah, kita ambil dulu itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian kita menjalankan apa? Menjalankan sholat 5 waktu, karena itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian kita bertanya tentang puasa Ramadan. Apakah hukumnya? Maka menurut jumhur ulama, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya. Maka itu kita ngambil dari situ saja cukup, yaitu hukum puasa Ramadan adalah wajib. Nah, itu yang disebut dengan fikih. Ya. Tetapi ma'ahadal ittiba, sembari kita itu melakukan ittiba, ngikutin seperti itu ayat tahidah. Hendaklah kita itu bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk menggali usul fikihnya, untuk menggali dasar-dasarnya. Ya. Kita mencari sumber dari mana saja, tetapi syaratnya 2. Dari mereka yang berkapasitas ilmunya, yang kedua dari mereka yang ikhlas hatinya. Karena kalau orang berkapasitas nggak ikhlas, itu ya bisa menjerumuskan kita. Kalau dari orang yang ikhlas nggak berkapasitas, ya ngeri juga. Nah, jadi syaratnya 2 itu. Orangnya berkapasitas, ikhlas, kita tanya. Dasarnya apa? Kenapa puasa Ramadan wajib? Nah, kemudian disitulah kita mengerti dasarnya. Kenapa puasa Ramadan itu wajib? Kaidah-kaidahnya apa? Mengapa sholat 5 waktu itu wajib? Ya. Kaidah-kaidahnya apa? Ya. Nah, dari situlah kemudian kita belajar yang namanya usul fikih. Ya. Jadi kalau ditanya belajar fikih dulu atau usul fikih dulu, ya belajar fikih dulu. Ya, karena kalau kita belajar usul fikih dulu nanti nggak sampai nggak pernah sholat kita, nggak pernah menjalankan kewajiban. Nah, jadi fikih dulu, ini wajib, ini sunnah, ini apa? Ya, kita jalankan yang wajib, yang sunnah, yang makruh aja kita tinggalkan. Nah, setelah itu kita bertanya. Ya, kenapa wudhu harus mendahulukan yang kanan sama yang kiri? Ya, kita manut dulu aja lah. Ya, itu fikih itu. Ya. Nah, kemudian kenapa? Nah, itu tanya, itulah usul fikihnya. Demikian. Baik, syukran Ustadz, semoga bisa terjawab antara usul fikih dan fikih, di mana memang terkait usul dasarnya kita harus mencari lebih dalam. Salah satu syaratnya itu ikhlas dan juga berkapasitas. Oleh karenanya untuk lebih amannya kita ikut fikih dulu aja. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, subhat itu apa artinya ya? Apa artinya subhat? Dan apakah subhat itu kajian dari usul fikih? Ya. Apakah subhat itu? Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, ya. Barang halal itu jelas. Kita menyembelih binatang. Yang kita sembelih binatangnya halal, yaitu ayam, kambing, kerbau, sapi, halal. Kemudian cara menyembelihnya pun halal, ya, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disembelih oleh seorang muslim, ya, dengan pisau yang tajam, ya. Walaupun nanti kalau didetilkan lebih banyak lagi, ya. Jadi innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas, ya. Minuman yang halal ya jelas, ya, ada air putih, ada teh, ada kopi. Wa innal harama bayyinun. Yang haram itu jelas. Ya, daging babi haram. Ya. Ada sapi tapi mati tercekik, haram. Ya, jadi jelas itu. Ya. Ya, minuman yang khamr haram karena khamr itu haram. Tetapi wa bainahuma umurun
mustabihatun. Tetapi di antara kedua itu ada persoalan-persoalan yang subhat. Nah, bisa bayangin. Subhat itu maknanya halal haramnya nggak jelas. Ini halal haramnya nggak jelas. Atau ragu-ragu. Kemudian Rasulullah SAW membuat perumpamaan seperti seseorang menggembalakan binatang ternaknya di dekat daerah larangan. Misalkan ada rumput yang luas, ya. Nah, ada sebagian itu daerah terlarang, nggak boleh masuk ke situ. Sebagian lagi boleh, tetapi kita menggembalakan di dekat daerah larangan. Ya. Nah, ketika kita tertidur, ngantuk, nah, binatang kita udah masuk ke situ. Nah, jadi, subhat itu gitu. Nah, sehingga kita mestinya menggembalakan di tempat yang jauh. Ya. Itu subhat. Ya. Subhat itu masuk kepada dua hal, yaitu kepada fikih, ya usul fikih, ya. Kemudian subhat itu juga masuk ke dalam masalah tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa. Ya. Karena kalau dalam hukum bisa jadi ya orang mengatakan ini halal, ya, tetapi yang dikatakan halal ini sebenarnya adalah yang dikatakan halal ini artinya dia ragu-ragu antara yang halal atau dengan yang haram. Ya. Nah, contoh dari subhat, ya, contoh dari subhat. Contoh dari subhat itu adalah, ya, misalkan sembelihan ahlul kitab itu halal. Ya. Jadi sembelihan non-muslim itu halal. Tetapi non-muslim tetangga kita itu memelihara anjing. Nah, ini kan subhat ini. Benar nggak alat masaknya itu nggak dijilat anjing? Benar nggak bahan-bahan yang disiapkan nggak dijilat anjing? Kita nggak ngerti. Nah, itu subhat. Ya, sesuatu yang meragukan, ragu-ragu. Ya, jadi itu contoh, jadi sesuatu yang itu kalau zatnya sih halal, tetapi kita nggak tahu apakah itu dijilat atau enggak. Atau kita masuk warung, yang warung itu ada daging babi, ada daging sapi. Nah, kita kan nggak ngerti ini percampurannya. Nah, itu namanya subhat. Ya. Subhat. Ya, kita bekerja kepada perampok dan kita ngerti dia adalah perampok. Nah, gaji kita gimana? Ya, namanya orang bekerja digaji ya nggak apa-apa lah, ya kan? Tetapi kita jelas-jelas ngerti dia perampok. Nah, itu subhat. Ini jadi uang dari mana ini? Ya, ini uang dari mana? Nah, ini subhat. Ya. Jadi subhat itu tercampurnya yang halal, yang haram, yang nggak jelas. Ya. Jadi kalau menurut Ibnul Munzir itu subhat itu ada 3, sesuatu yang haram lalu tercampur dengan yang halal tercampur dengan yang halal. Ya. Itu sampai orang yang sangat teliti itu ini disembelih atas nama Allah atau enggak? Ya, makanya ada kemudian penyembelihan syariat, ya kan? Ya. Nah, itu bisa tercampur. Atau sesuatu yang halal kemudian timbul keraguan. Ya. Itu juga bisa dikatakan subhat. Ya. Misalkan seseorang lelaki yang suka mengumbar ya kata-kata, oh tak cerai kamu nanti atau tak pulangkan, ya itu kan akhirnya subhat istrinya, nggak dicerai, nggak dipulangkan, tapi ngomongnya tetap seperti itu. Nah, ini
masuknya haram ya, tetapi katanya nggak ngerti, katanya nggak sengaja. Nah ini yang jadi masuk yang cenderung kepada haram. Ya. Yang ketiga adalah sesuatu yang diragukan halalnya atau haramnya. Ya. Misalkan kita itu ragu-ragu, kita jalan-jalan ke sungai, misalkan, nah ketemu buah-buahan, buah-buahannya di sungai, wah kita rezeki nomplok itu kan. Nah tapi pertanyaan itu milik siapa itu? Ya, buah-buahan yang terbawa di sungai itu milik siapa? Ya, sehingga kita ragu juga ini halal atau haram. Ya, ya. Nah ini namanya subhat. Makanya Rasulullah SAW menyebut barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, maka dia menjaga dirinya dari barang yang haram. Ya, barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka dia bisa terjatuh pada yang haram. Nah, gitu ya, subhat itu. Bagi orang yang jiwanya buruk, ya maka dia bisa mengambil fikih bahwa ini halal. Ya. Tetapi bagi orang yang bersih hatinya, dia akan lebih berhati-hati lagi ya terhadap masalah-masalah syubhat seperti ini. Nah, gitu ya. Baik, syukron Ustaz, semoga bisa dijawab terkait subhat nggih, di mana di situ terdapat tercampurnya dari yang halal dan juga yang haram, tidak jelas dan juga diragukan ya. Makanya kita harus berhati-hati. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik untuk menjaga diri kita. Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz terkait bid'ah. Kira-kira apakah dijawab pada pertemuan ini atau pada pertemuan selanjutnya Ustadz? Monggo, terserah aja, kalau ada waktu ya silakan. Ini berhubungan dengan bid'ah itu apa? Apa kalau tidak salah ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Dan apakah bid'ah hasanah tetap boleh menjadi landasan beribadah? Maksudnya jika nanti berhubungan dengan materi Ustadz di pertemuan selanjutnya nanti mungkin bisa disinggung begitu Ustadz. Iya, ya. Dijawab aja ya. Nanti kalau materinya ada diulangi lagi. Baik, Ustadz. Saya nggak ngerti materi berikutnya apa. Jadi begini, ya. Ini yang bertanya, siapa ini bertanya ini? Dari Saudara Yudan, Ustaz. Mas Yudan ya. Dengarkan baik-baik ya, Mas Yudan ya. Ada dua hal dalam hidup kita itu. Pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Hablum minallah itu orang sering menyebut juga dengan ibadah mahdhah. Ya, ibadah khusus, ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang satunya adalah muamalah, hubungan sesama manusia, hablum minannas. Orang sebut kadang-kadang ibadah ghairu mahdhah. Sama-sama ibadahnya. Satu mahdhah, satu ghairu mahdhah. Moga-moga bisa dipahami. Ibadah mahdhah itu pokoknya berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Salat ya. Kalau ghairu mahdhah, nah itu dengan sesama manusia ya, tersenyum, memberi hadiah ya dan lain-lain. Untuk ibadah mahdhah, kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yaquma dalilun 'alal amr. Segala sesuatu hukum asal dari ibadah mahdhah itu adalah batil sampai ada perintah, sampai ada yang memerintahkannya. Nah, kalau kita bingung dengan kalimat ini, saya sederhanakan. Kalau mau menjalankan ibadah mahdhah, jangan dijalankan kecuali ada perintahnya. Nah itu, kalau kita jalankan, itu yang namanya bid'ah. Gitu ya, misalkan kita kreatif dalam sholat, nah itu bid'ah. Ya, kreatif dalam haji, bid'ah itu. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami bid'ah ya. Nah itu bid'ah, itulah yang disebut dengan bid'ah dolalah. Bid'ah yang sesat, kemudian finnar. Sedangkan muamalah, hubungan dengan sesama muamalah, al-aslu fil muamalah as-sihah, hatta yaquma dalilun alat tahrim. Hukum dasar dalam muamalah adalah sah, boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.
Kalau bingung dengan kalimat ini, saya permudah. Kalau hukum muamalah atau ibadah ghairu mahdhah, itu semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Anda minum apa aja boleh, kecuali yang dilarang, yaitu yang mengandung khamr. Anda makan apa aja boleh, kecuali babi, binatang yang tidak disembelih. Nah gitu ya. Beda nggak? Ini yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ya, kenapa? Karena di dalam muamalah ini maka kita dipersilahkan seluas-luasnya untuk melakukan eksplorasi, penelitian dan macam-macam, ya, walaupun nggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi jangan melakukan yang dilarang. Sekarang kita lagi Zoom pakai laptop. Laptop itu muamalah dan tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, nah ini adalah bid'ah hasanah. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian Yusuf Qaradawi mengatakan kalau Anda itu kreatif di dalam ibadah mahdhah, maka Anda akan menjadi aliran sesat. Ya, sholatnya berubah, hajinya berubah, puasanya berubah, aliran sesat. Tetapi kalau Anda itu tidak kreatif di dalam muamalah atau ibadah ghairu mahdhah, maka Anda akan dilindas oleh zaman. Ya, kita nggak bisa melakukan penelitian apapun, ya, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik pesawat terbang. Karena apa? Karena takut bid'ah, gitu kan? Padahal itu bukan bid'ah. Kalau disebut bid'ah itu adalah bid'ah hasanah. Ya, tapi kalau dalam ibadah mahdhah itu adalah bid'ah dolalah. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham bisa ditanyakan kembali. Baik, Ustadz, syukron. Ini ada satu lagi, Ustadz. Ini ada tambahan pertanyaan, Ustadz. Ini saya keep dulu untuk pertemuan saja atau bagaimana, Ustadz? Ya, boleh, terserah. Sudah jam 9:09. Baik, guys. Terakhir, diharapkan kepada para jamaah ini pertanyaan terakhir. Monggo nanti bisa untuk pertanyaan yang disimpan dulu untuk pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum, Ustadz. Mengenai usul fikih, jika tidak ditemukan di Al-Quran dan juga hadis, maka dapat berijtihad menggunakan pendapat sendiri atau istafti qalbak. Kapan dan seperti apa mengaplikasikannya? Yang kondisinya belum mengetahui soal ilmu mengenai fikih, di mana terkadang dihadapkan dalam kondisi yang terpaksa, Ustaz. Jadi ini keterbatasan begitu, Ustaz. Ya. Jadi yang pertama, kita itu punya keterbatasan ilmu. Dalam kondisi normal, kalau kita tidak tahu, fas'alu ya ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalian bertanya kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Itu dalam kondisi normal, ya. Jadi saya tanya tentang sholat, ya. Nah, maka kondisi normalnya ya kita bertanya kalau nggak ngerti sholat, tata caranya gimana kita tanya, ya. Dan bertanya itu adalah membuka ilmu untuk diamalkan. Tetapi dalam kondisi yang tidak normal, ya ini yang kondisi tidak normal ya. Dalam kondisi tidak normal, maka dikembalikan kepada keyakinan kita. Ya, dikembalikan kepada keyakinan kita. Ya. Gimana? Berpindahlah dari yang engkau ragu-ragu menuju engkau yang tidak ragu-ragu. Ya, jadi dikembalikan pada kita. Kenapa enggak normal? Pertama, tidak ada orang yang kita tanya. Jadi kita bepergian di pulau
di Pulau Seribu, saking banyak pulaunya, nah salah satu pulaunya nggak ada orangnya, nah kita di sana. Kita nggak ngerti ini bagaimana, ya yang kamu yakin aja. Yang kamu yakin yang mana, ambil aja. Ya, makanya sederhana sekali dalam Islam. Kita tinggal di pulau nggak ada orangnya, ini sudah puasa Ramadan belum ya? Ya lihat aja, awal bulan kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan ya digenapkan 30 hari. Nah gampang gitu. Ya di situ nggak ada radio, nggak ada TV, ya kan, nggak bawa handphone, ya udah gitu aja. Nah dalam kondisi yang tidak normal. Kedua, ya dalam kondisi nggak ada orang pinter, orang banyak nggak ada yang pinter, ya sama semua seperti kita, atau malah di bawah kita. Ya, maka dikembalikan kepada apa yang kita tahu. Ya, apa yang kita tahu. Ya udah. Yang kita tahu ini, ya inilah yang kita kerjakan bersama mereka. Ya, makanya kalau teman-temannya ada banyak, gimana nih yang kamu tahu apa? Yang saya tahu ini, saya juga tahunya ini, ya sudah kita lakukan ini. Itu dalam kondisi tidak normal. Makanya ada kaidah dalam tidak normal itu, yaitu darurat. Ad-darurah tubihul mahzur. Darurat itu membolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Ya, tapi karena darurat, ya kita semampunya. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita tinggal di Jogja, tinggal di kota besar, ada handphone, ya, di sebelah ada ustadz, ya mestinya kita berusahalah sekuat tenaga untuk menggali apa yang kita tidak tahu. Ya, saya nggak tahu masalah ini, coba saya tanyakan kepada beliau. Ya, gitu ya. Jadi kata-kata istafti kolbak itu adalah sentuhan moral. Ya, sentuhan moral kalau itu. Bukan sentuhan fikih. Ya. Bukan sentuhan fikih bagaimana tata caranya. Nah, itu fikihnya. Ya, tapi kalau baik atau buruk, nah ini yang misalkan sebenarnya saya bisa tanya sama Ustadz, tapi saya nggak tanya. Nah, tanyakan sama hatimu, bener nggak itu? Nah, gitu kan? Istati kolbaknya di situ. Ya, saya sebenarnya bisa tanya, Ustadz di rumahnya sebelah saya, atau saya itu kenalan Ustadz banyak, tinggal telepon, WA. Ya, tapi nggak saya lakukan. Nah, dalilnya keluar. Istafti kolbak. Tanyakan kepada hatimu, bener nggak? Seperti itu. Demikian. Baik, syukuran Ustadz, semoga bisa menjawab Ibu Febrianti ya. Jadi alhamdulillah di Jogja ini banyak Ustadz yang semoga bisa memberikan kita wawasan dan juga pencerahan terkait bagaimana kita menjalani kehidupan dengan berlandaskan agama. Karena kita harus meyakini bahwa Islam adalah sumber dari segala permasalahan dan juga solusinya. Monggo silahkan bisa memanfaatkan majlis-majlis ilmu di mana semakin menambah wawasan kita terhadap agama. Baik, alhamdulillah. Fungsinya yang sangat menyudutkan. Baik, mohon maaf karena waktu sudah pukul 9 lebih. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.